sedunia. Berjuta kali turun aksi, meskipun satu tak pasti. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemuda-pemudi Kabupaten Ciamis yang kebetulan punya hati nurani memperingati aksi lingkungan hidup sedunia, Pak. Kita ketahui bersama bahwa permasalahan sampah di Kabupaten Ciamis itu belum kompleks pengelolaannya, Pak. Dan itu menjadi persoalan bagi kami, bagi rakyat yang menjalani kehidupan sehari-hari di Kabupaten Ciamis. Itu yang pertama. Kemudian di era pandemi COVID-19, pemerintah menggembor-gemborkan 5M, protokol kesehatan, menggunakan masker. Tanpa kalian sadari, masker ini menjadi persoalan karena tidak dikelola dengan baik. Masker, alat medis, dan sisa obat-obatan itu termasuk limbah B3. Setuju kawan-kawan? Dan itu sangat berbahaya. Kami temukan bahwa limbah B3 ini tidak ditangani dengan baik. Padahal anggarannya kan ada. Lingkungan di sekitarnya, termasuk rakyat, termasuk para petani, termasuk para perkebun, termasuk mereka yang kehilangan mata pencariannya, mereka yang kehilangan mata sumber airnya, mereka. Sampai bukan kebersihan berikan satu buah kopi. Sek yang kita buang di sungai-sungai, lalu bangkai-bangkai itu jadi polusi. Ayah mandi air bangkai, ibu menanak nasi pakai air bangkai. Oh, kesadaran. Kita akan lawan pencemaran lingkungan. Polis. Bahwa gulung sawah itu sudah rusak. Ya. Mudah-mudahan pemerintah Setelah abdi peseribuan pohon ini diperingati sebagai hari lingkungan hidup, hewan dan yang lainnya. Tergabung dalam aksi peduli lingkungan hidup. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka, walaupun suasananya yang berbeda. Akan lebih terhormat kalau teman-teman semua audiensi duduk bareng, kita pecahkan bersama. Namun ini teman-teman mungkin kalau di audiensi di dalam ruangan tidak leluasa untuk menyampaikan pendapat. Ini lebih terbuka, lebih bebas lagi untuk menyampaikan pendapat daripada adik-adik semua. Yang pertama, saya apresiasi, saya sampaikan ucapan terima kasih pada adik-adik semua yang peduli lingkungan hidup. Kita dalam visi-misi Bupati Ciamis itu misi yang keempat, peduli lingkungan. Kemudian mengenai sampah, penanganan sampah kali ini di Ciamis sudah jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah mempunyai bank sampah lebih dari 300 bank sampah tersebar di semua desa. Alhamdulillah. Dan masyarakat juga bisa memanfaatkan daripada hasil bank sampah tersebut. Sampahnya, khusus sampah-sampah plastik, bisa dikelola, dikumpulkan, dikilo, dibayar, dijadikan uang. Kemudian Bupati juga sudah membuat surat edaran kepada semua masyarakat tentang larangan pembuangan sampah-sampah plastik. Hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan, sebagai mata air, sebagai ekosistem, dan kehidupan lainnya.
tidak hanya hutan 8.600 hektar hutan gunung sawal, kalau kita bisa manfaatkan untuk sebagai hutan konservasi 6.000 atau 7.000 hektar hutan dilindungi sebagai hutan lindung, ada 1.000-2.000 hektar lagi bisa dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Yang pertama, masyarakat Ciamis sudah lelah dibohongi. Masyarakat Kabupaten Ciamis sudah cukup muak dengan polusi udara yang semakin hari semakin kotor. Itu disebabkan kenapa? Karena perlindungan terhadap hutan dan lahan tidak dikelola dengan baik. Kemudian, seperti yang dianjurkan pemerintah, kita ini dituntut untuk melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker contoh. Akan tetapi kita memiliki temuan tidak becusnya pemerintah mengelola limbah B3 seperti masker, sisa obat-obatan, sisa bekas alat obat yang tidak dikelola dengan baik, katakanlah dibakar. Dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat dan akan menjadi penyakit baru terhadap masyarakat. Maka kita mengaspirasikan kepada para pemerintah ini untuk segala menangani dari permasalahan tersebut. Kemudian yang patut kita tanyakan adalah kawasan konservasi Gunung Sawal. Coba saya tanya kepada kalian semua, dari sejak kapan konservasi Gunung Sawal dilakukan? Itu sudah beberapa tahun ke belakang. Akan tetapi mana buktinya? Dan sedangkan anggaran yang dikeluarkan tiap tahun itu ada. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan kami para pemuda dan masyarakat terkait kawasan konservasi Gunung Sawal. Pak, jadi kondisi Gunung Sawal itu seperti apa kondisi terkininya itu? Ya, jadi ada penyalahgunaan lahan di mana penanaman serentak satu komoditas itu juga buruk. Dan kebetulan saya mahasiswa Fakultas Pertanian, paham betul bagaimana ekosistem ini harus kita jaga dan dikelola dengan baik. Saya menemukan masyarakat petani pengelola ikan itu menjadi kering. Karena apa? Ya karena ditanami kopi serentak. Dan kebutuhan tanaman kopi itu membutuhkan air yang sangat banyak. Di daerah mana itu, Pak? Di daerah kawasan Panjalu. Kalau kalian tidak percaya, mari kita berangkat ke sana dan kalau bisa para pejabat juga ikut. Kang, kondisi kerusakan lingkungan ini menurut riset para mahasiswa itu sudah seperti apa itu kira-kira? Nah, menurut hemat kami, kawasan konservasi dari tahun ke tahun itu kian memburuk. Karena apa ya? Karena kami menemukan kayak sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi ya kan, tetapi masih banyak kegiatan-kegiatan di luar konservasi. Misalkan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa seperti ini? Misalkannya adalah ya kita implementasikan kebijakan-kebijakan yang katanya mereka telah buat. Karena ya kami sendiri yang menemukan itu kejanggalan atas konservasi tersebut. Untuk limbah B3 seperti apa temuannya nih? Nah, untuk limbah B3 seharusnya kan dikelola dengan baik. Seperti misalkan puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Ciamis. Nah, adakah yang sadar sisa pembuangan penggunaan masker dan sebagainya? Apakah diangkut dengan armada yang memadai? Apakah langsung dibuang ke TPA? Perlu kita ketahui TPA Ciharalang itu tidak jelas. Sampah dibiarkan, yang katanya dilakukan pemindahan akan sampah dibiarkan dan itu merusak ekosistem, termasuk kepada struktur tanah dan kondisi kualitas air. Itu ada buktinya? Ada, Kang. Kami sudah siapkan.